Kasus atau kejadian ini itu terjadi akibat kesalahan anak si korban, dan kemudian si pelaku melakukan aksinya yaitu menjadi 4 bagian dari tubuh si istrinya, cok. Mengumpulkan bagian tubuh dari si korban dan dimasukkan ke dalam baskom yang berwarna merah, cok. Ditenteng keliling desa, cok, dan ditawarkan ke warga-warga untuk dijual gitu. Oke cuy, aku Gonyo Ramadhani dan selamat datang buat kalian semua di channelku ini. By the way, di channel ini kalian bakalan menonton video yang akan membahas tentang kisah horor, cerita teori konspirasi, dan hal-hal mistis. Nah, jadi kita nggak usah kebanyakan basa-basi lagi aja. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang bisa dikatakan masih fresh lah ya, yaitu tentang kasus suami yang dan istrinya di Ciamis dikarenakan suaminya ini tadi itu depresi. Kita berhenti dulu sampai sini. Coba kalian bayangin ya, kita sebagai anak nih melihat ibu kita dan sama ayah kita sendiri, cok, dan terjadinya hal ini itu dikarenakan kesalahan kita sendiri gitu loh. Kenapa kok aku bisa bilang kayak gini? Ya karena kasus atau kejadian ini itu terjadi akibat kesalahan anak si korban dan si pelaku ini tadi, cok. Tolol gitulah anaknya ya. Kasus ini terjadi hari Jumat 3 Mei 2024 lalu. Terjadi sebuah kasus mengerikan di desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. By the way, aku tag video ini itu tanggal 5 Mei dan kasus ini terjadi tanggal 3 Mei kemarin. Berarti 2 hari sebelum aku tag video ini ya. Pelaku yang bernama Tarsum berumur 41 tahun dan korban yang bernama Ibu Yanti yang berumur 40 tahun. Yang dimana korban Ibu Yanti ini istri dari Pak Tarsum ini, cok. Kejadiannya kurang lebih pukul 7.30 atau setengah 8 pagi lah ya. Dan kejadian ini tuh bukan di dalam sebuah rumah sih, melainkan di sebuah jalan yang ada di desa Cisontrol ini tadi. Dari informasi warga, kejadian terjadi pas si istrinya tadi ya, Ibu Yanti, dia mau pergi ke suatu pengajian yang ada di masjid. Nah tiba-tiba si pelaku ya, Pak Tarsum ini tadi tuh lari ngejar si istrinya tadi sambil membawa balok kayu dan sebuah pisau di tangannya, cuy. Jadi si istrinya ini tadi itu tuh dipukul dulu pakai balok kayu ya, pingsan dong. Nah pada saat pas istrinya pingsan ini tadilah kemudian si pelaku melakukan aksinya yaitu menjadi 4 bagian dari tubuh si istrinya, cuy. Jadi yang hanya kedua tangan dan kedua kaki, yang dimana tubuh dan kepalanya ini masih menyatu ya. Kemudian si pelaku ini tadi tuh mengumpulkan bagian tubuh dari si korban dan dimasukkan ke dalam baskom yang berwarna merah, cok, dan dimasukkan lagi ke sebuah karung gitu loh. Dan yang lebih sadis ya, potongan tubuh dari korban yang dimasukkan ke dalam karung dan di dalam baskom ini tadi itu sama si pelaku tuh ditenteng keliling desa, cok, dan ditawarkan ke warga-warga untuk dijual gitu loh. Astagfirullahaladzim. What the fuck man, psikopat banget gitu loh suaminya, cuy. Menurut pengakuan dari ketua RT setempat ya, yang bernama Pak Yoyo Tarya, pas si Pak RT ini tadi mau berangkat bekerja, dia juga sempat ditawari sama Pak Tarsum ini untuk membeli daging dari si istrinya tadi, cuy. Nah di sini tuh Pak RT belum ada kecurigaan lah ya, cuy, karena profesi dari Pak Tarsum ini adalah seorang yang jual beli kambing gitu. Jadi Pak RT ini ngiranya ya Pak Tarsum ini mau jual daging kambing ke dia gitu loh. Karena sebelumnya si Pak RT ini tadi nggak tahu kalau di desanya ada kasus. Jadi si Pak Tarsum ini tadi itu datang sambil ngelempar dagingnya itu tadi ke Pak RT, ngomong dalam bahasa Sunda yaitu peser daging Sianti, atau dalam bahasa Indonesianya adalah beli daging Sianti. Apa nih maksudnya? Pasti kayak gitu dong Pak RT mikirnya, cuy. Dan betapa syoknya dia pas membuka bungkusan dari karung itu tadi, ternyata berisi potongan tangan dan potongan kaki dari manusia. Sebenarnya 3 hari sebelum kejadian, si Pak Tarsum ini istrinya, dia sempat pesan dan menitipkan anaknya kepada pihak keluarga si pelaku dan si korban ini tadi, cuy, dengan beralasan dia mau pergi merantau ke Kalimantan. Ternyata si Tarsum ini tuh menitipkan anaknya ke pihak keluarganya. Itu tuh dia bukan mau merantau, cok ya, melainkan mau bunuh gitu loh. Karena pas dilihat tuh ada beberapa luka di tubuh pelaku ini sendiri, kayak misalkan bekas sayatan luka di tangan sebelah kiri, luka tusukan di betis kanan, dan bekas pukulan benda tumpul yang ada di kepalanya gitu loh. Untungnya gitu loh ada warga yang melihat kejadian ini gitu loh. Jadi warga langsung menghentikan aksi diri dari Pak Tarsum ini, cuy. Nah jadi sebenarnya apa sih ya yang menjadi penyebab Pak Tarsum ini melakukan dan kepada istrinya sendiri, cok. Jadi mereka berdua itu mempunyai anak laki-laki yang sedang duduk di bangku kelas 2 SMK. Nah anak laki-laki mereka lah yang menjadi penyebab utama Pak Tarsum ini tuh depresi, cuy, dan sampai tega dan
Ibu Yanti ya, korbannya ini tadi gitu loh. Jadi Pak Tarsum ini tuh depresi karena kan anak laki-laki dari Pak Tarsum ini tadi itu tuh mempunyai hutang cuy, mempunyai hutang sebesar 150 juta di berbagai aplikasi pinjaman online. Jadi anak laki-laki dari Pak Tarsum ini tadi itu tuh pinjol lah ya cuy istilahnya ya, pinjam uang di aplikasi online untuk bermain judi gitu, judi slot lah ya mungkin ya. Semua orang tua pasti stres lah ya cuy, apalagi ditambah ekonomi dari Pak Tarsum ini tadi tuh serba pas-pasan gitu loh, ditambah lagi anaknya tolol gitu loh cuy ya. Tolol banget cok anak ini tuh ya, asu. Nggak, maksud aku tuh kalau misalkan masih sekolah tuh nggak usah nyeleneh gitu loh, nggak usah aneh-aneh dek ya. Asu kamu tuh ya, mikir gitu loh, punya otak ya dipakai buat mikir gitu loh dek ya. Mama bapakmu itu cari duit mati-matian buat kamu sekolah, malah kamu tuh main slot astaga, kamu tuh malah utang pinjol sana sini buat main slot gitu kan. Aduh, imbasnya ke orang tuamu gitu loh, mamamu mati cok ya, dibunuh bapakmu gara-gara depresian. Ini kalau misalkan siapa nih namanya ya anak Pak Tarsum nih ya kalau nonton video ini, kepuk palamu tuh, goblok. Jadi aku tuh ngomong kayak gini tuh bukan berarti aku menghalalkan untuk anak-anak yang ada di luar sana yang sudah berpenghasilan sendiri. Untuk anak-anak itu enggak ya cuy, sama aja gitu loh, gak usah banyak tingkah lah asu ya. Kita tuh sebagai anak tuh gak usah bikin keluarga tuh jadi heboh gitu, nggak usah lah cuy ya. Flat aja gitu loh, jadi orang tuh datar aja gitu loh di keluarga tuh ya. Kalau kita sebagai anak tuh banyak tingkah, yang kena imbasnya tuh keluarga cuy, terutama orang tua kita gitu loh. Dan tolonglah gitu loh ya, buat pemerintah ya, tolong berantas semua judi online yang ada di Indonesia gitu loh ya. Apa ya, bapak-bapak pemerintah ya yang ada di pemerintahan, Kominfo lah ya intinya ya, kalian pasti tahu dong, udah banyak gitu loh Pak ya kasus tragis gara-gara judi online gitu loh. Nggak 1, 2, puluhan, bahkan ratusan gitu loh ya, kasus pembunuhan, pencurian, bunuh diri, aduh ya, itu semua gara-gara judi online yang ada di Indonesia ini tuh sudah semakin parah cok ya. What the fuck lah, tolonglah ya buat bapak-bapak Kominfo ya, blokir semua judi online gitu loh. Karena kalau kita udah terjerumus ke dalam judi online ini tadi itu bakalan susah banget cuy untuk berhenti ya, untuk berhenti dan keluar dari judi online tuh susah banget cok ya. Kalau kita nggak benar-benar dari hati banget nih ya, nggak tulus banget pengen berhenti dari judi online ini sampai mati, mungkin kalian bakalan terus main judi online gitu loh. Pokoknya intinya kalau kalian mau berhenti itu ikhlas aja gitu loh, ikhlas sama kekalahan yang udah terjadi cok ya. Karena semakin kalian balas dendam itu bakalan semakin dalam gitu loh kekalahan kalian tuh, bisa edan kalian tuh ya cuy ya. Ya pokoknya buat kalian semua yang sekarang nih ya, yang sekarang masih main slot ya, berhentilah cok ya, tolol kamu tuh ya, goblok asuh ya, tobat cok ya, tobat gitu loh, sebelum kalian tuh terjerumus lebih dalam dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di keluarga kalian. Aduh cok, aku jadi ikutan lemes gitu loh baca beritanya cuy ya, sadis parah gitu loh ya kelakuan dari, bukan yang salah bukan Pak Tarsum sih, yang salah sih yang tololnya anak dari Pak Tarsum ini tadi gitu loh. Pokoknya sekali lagi tolong berhentilah main slot ya, berhenti, tobat gitu loh. Videonya segini aja, mudah-mudahan kalian paham sama yang udah aku jelasin tadi ya. Like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and cheers.